Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita lanjut lagi ya mereview manhwa yang berjudul Elicit chapter 305, yang dimana di sini kita melihat suatu muridnya Gestella ya, bukan murid ya sih, anak buah yang mengikuti Gestella ini iyalah ya, mungkin udah jadi muridnya. Yang di sini si Blue ini yang udah merecoki atau membuat masalah sudah diusir ya, yang sedang mau pergi. Tapi sepertinya di sini para muridnya atau para anak buahnya ini udah tahu ya kalau Gestella emang benar-benar suka sama Kaidan. Cuman si Gestellanya aja yang masih kayak belum tahu ya, karena di chapter sebelum kan kita dikasih tahu tuh sama salah satu anak buahnya yang namanya Mei. Nah, si Mei ini ngasih tahu si Blue. Nah, si Blue ini kaget dong. Iyalah kaget pasti. Nggak nyangka kalau ternyata si Nona Gestella, salah satu orang terpenting itu, ternyata malah suka sama Kaidan ya. Nah, di sini kemungkinan gue punya sedikit imajinasi ya, gambaran. Kemungkinan sih si Blue ini kalau kelihatan dari chapter sebelumnya tuh kayak mulai kayak udah salah ya, udah tahu dia salah, ngaku, dan kedepannya kayaknya bakalan ngebantuin Nona Gestella biar deket lagi sama Kaidan nih. Dan si Blue ini mau nggak mau ya dia kayaknya bakalan bantu biar si hubungan Kaidan sama Gestella nggak rusak ya. Karena kan sebelumnya semakin runyam tuh gara-gara si Blue doang nih. Sebenarnya udah baikan, ibaratnya udah kayak semakin dekat lah. Lama-lama malah renggang gara-gara si Blue ini mau ngebunuh si Jiwo. Nah, di sini kemungkinan untuk rasa entah itu minta maafnya si Blue atau biar si Blue ini bisa tetap jadi muridnya Gestella ya, mau nggak mau nanti dia bakalan ngedeketin lah. Nah, cara ngedeketinnya ini kayaknya bakal kocak ya. Blue ini kan tampangnya tampang Joker ya, tampang jahat. Menurut gue kayak nggak cocok aja kalau dia ngambil peran seorang yang benar-benar ngejomblangin ya, ibaratnya ngejomblangin Gestella sama Kaidan. Ya mungkin dibantu sama Mei juga, tapi kan Mei itu nggak bisa jauh-jauh dari Nona Gestella ya. Dia itu emang kayak anak buah pribadinya lah, asisten pribadinya yang kemana-mana ngikutin si Gestella terus. Nah, kita akan lihat apakah nanti si Blue nemuin Jiwo dulu untuk minta maaf sama Jiwo ya, lalu memberitahu Jiwo bahwa ternyata Gestella tuh suka sama Kaidan ya. Kali aja si Jiwo sama si Blue ini kerjasama buat biar hubungan si Gestella sama Kaidan ini agak lebih dekat lagi ya. Nah, kemungkinan sih seperti itu ya, kemungkinan berhasil sih menurut gua. Gestella sama Kaidan jadi dekat hubungannya ya, meskipun belum nyatain cinta ya kan, seenggaknya hubungan mereka jadi baik lagi nih. Karena setelah art ini menurut gua nanti bakalan didatangi musuh-musuh lamanya Kaidan, yang emang kekuatannya itu, musuhnya itu kan dari organisasi, yang berarti awakin yang ada di beberapa organisasi ini kan kuat-kuat ya, ada yang lebih kuat malah dari si Nona Gestella ya. Apalagi semakin banyak awakin yang emang benar-benar ingin ngeburu si Kaidan. Mau nggak mau autornya berpikir keras nih, penulisnya, biar gimana caranya nih si Jiwo dan Kaidan ini punya bala bantuan atau teman-teman yang emang setara gitu sama organisasi para peringkat 10 di dunia ya, 1 sampai 10. Nah, apalagi ada anggota frame yang masih dendam, yang masih hidup lah, belum dimusnahin ya. Gimana mau dimusnahin ya kan? Karena kan di dalamnya banyak banget beberapa peringkat yang tinggal di situ lah, bukan kayak organisasi yang dihancurin sama si Kaidan yang dulu itu tuh. Itu kan cuma satu doang, ibarat satu orang peringkat lah ya di dunia yang jadi pemimpinnya. Sisanya masih kayak anak buahnya, masih kerocok lah ya, belum terlalu kuat. Makanya Kaidan langsung aja ngancurin itu markasnya. Nah, tapi kalau kali ini ya beda cerita nih guys ya. Makanya nggak mungkin kan penulis bikin karakter Jiwo doang sama Kaidan bisa ngancurin seluruh organisasi yang ada di dunia ya. Bisa-bisa kan nggak masuk akal gitu ya. Mungkin sebagian orang senang tentang OP seperti ini, tapi bosan nanti lama-lama
penulisnya juga bingung lawannya siapa lagi, kalau di dunia aja nggak bisa ngalangin dua orang ini, ibaratnya gitu. Si penulisnya juga bingung guys, yang ada cepat ditamatin. Mau nggak mau kan di sini si Kaiden dan Jiwo harus punya beberapa teman ya, atau orang-orang. Nah, sampai mereka berdua nih yang benar-benar lebih kuat lah dari sekarang. Sampai Jiwo deh, sampai Jiwo bisa menandingi salah satu 10 peringkat di dunia ya. Salah satu 10 peringkat di dunia bisa ditandingnya, mendekati, baru kemungkinan cukup dia berdua doang juga bisa menguasain dunia kali ya. Tapi dengan sisi temporal listrik, si Kaiden dan Jiwo udah sepaket tuh. Jiwo itu udah lengkap ya, semuanya udah ada di dia. Pertahanan, penyerangan, terus apalagi penyembuhan, kayak udah ada di dia ya. Cuman sekarang lebih harus kayak memaksimalkan kemampuannya itu lebih hebat lagi dari sekarang, biar setara setiap masing-masing dari pertahanannya itu setara sama Pluton atau bisa melebihi, dan penyerangan itu bisa juga melebihi Kaiden, serta penyembuhan dari Catherine. Nah, satu lagi ya siapa ya? Oh, kayak kakek itu tuh gue lupa. Kayak kakek itu penyerangan dekat ya, jadi serangan itu bisa jarak. Kalau Kaiden kan penyerangannya itu jarak jauh, sedangkan si kakek-kakek itu menurut gue sih serangan jarak dekat kali ya. Nah, ini bakal lucu kali ya, bakalan seru juga ngelihat Gestella ketemu lagi sama Kaiden. Kemungkinan bakalan tinggal serumahnya, bakal tinggal, tapi kalau tinggal serumah kayaknya nggak mungkin ya. Masa tiga-tiganya harus berubah jadi kucing? Kayaknya nggak mungkin tiga-tiganya bakalan tinggal di rumahnya Jiwo. Ya kemungkinan kayak Gestella doang, atau mungkin ya 2 orang ya, bisa jadi kalaupun bisa mau. Cuman kayaknya nggak terlalu 3 orang itu bakal serumah, apalagi udah banyak kucing. Makanya gue mikir juga nih, kalau Gestella berubah jadi kucing, terus gimana tentang sama anak buahnya ya kalau Gestella sampai tinggal di tempatnya Jiwo. Itu sih ya, kalau keinginan kita pasti sama, pengen banget si Gestella tinggal sama Jiwo, maksudnya berubah jadi entah itu kucing, musang dan lain-lain. Cuman di sini dia juga udah punya markas sendiri ya. Kita lihat juga markasnya juga ada 2 orang anak buah atau muridnya. Kemungkinan kalau dia sendiri di markas tersebut ya bisa dia tinggal sama Jiwo, ya kan kesepian juga. Tapi ini masalah ada 2 orang lagi, masa 2 orang lagi itu berubah jadi kucing? Kan ini hanya beberapa orang yang bisa, yang dikasih tahu sama Kaiden biar bisa berubah jadi kucing. Oke, ini sih udah agak selesai. Jadi kalau kalian mau bikin karakter, belajar bikin animasi, desain ilustrasi, desain website, desain aplikasi, UX UI, desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gua. Di situ udah ada semuanya dan bisa sama-sama belajar. Oh, terima kasih yang udah nonton, dan sampai jumpa lagi di next video.